Santo Henrikus bergerak menatap semak, dibangun muda gereja, tunaikan perutusan, rumah kerja tunas bangsa, bangun hidupan martabat, mensyukuri segala rahmat dan perilaku terhormat setiap saat dan tempat. Mengenal sang guru sejati, memberi perhatian kepada pribadi, agar sedia tanggapi panggilan ilahi, melayani sesama seperti dari Nabi. SMA Santo Henrikus bergerak menatap semak, dipandu muda gereja, tunaikan perutusan, rumah kerja tunas bangsa, bangun hidup bermartabat, mensyukuri segala rahmat berperilaku terhormat setiap saat dan tempat. Lalu ingin tahu kenali semesta, dengan pengertian memahami dunia, susun pengetahuan tekun dan teliti, sebagai jembatan SMA Santo Henrikus bergerak menatap semak, dipandu muda gereja, tunaikan perutusan, rumah kerja tunas bangsa, bangun hidupan martabat, mensyukuri segala rahmat dan perilaku terhormat setiap saat dan tempat. Upacara bendera memperingati Hari Pahlawan Rabu 10 November 2021 siap dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam bacaan Injil yang kita dengar,
Tuhan mengundang kita untuk memiliki sikap tahu berterima kasih. Salah satu dari orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus datang kembali mengucapkan terima kasih. Kita masing-masing juga mungkin tidak menderita kusta, tetapi kita telah menerima anugerah kemerdekaan berkat jasa para pahlawan ini. Maka pada hari yang istimewa ini, marilah kita menyatukan diri dalam doa bagi mereka, bagi para pahlawan yang sudah berjuang agar kita semua menikmati kemerdekaan ini. Kita sungguh akan menyatukan hati dalam beberapa saat ini dengan mengheningkan cipta bersama agar para arwah yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, baik secara baik mereka yang menumpahkan darah maupun tidak, diketahui atau tidak, namanya terdaftar atau tidak, mereka semua memperoleh kehidupan kekal. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Selamat siang Bapak Ibu Guru, staf, dan anak-anak yang saya kasihi. Dalam satu teks dari surat Rasul Paulus itu dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Hari ini adalah waktu untuk kita mengenang para pahlawan yang sudah berjuang, mereka telah gugur untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan tentunya hari ini, Hari Pahlawan tanggal 10 November ini bagi kita yang adalah masyarakat Surabaya maupun kita semua yang berada di Surabaya pastinya memiliki suatu makna yang sangat istimewa dibanding mereka yang mungkin merayakan di luar Pulau Jawa atau di luar Surabaya. Mengapa? Karena kan Hari Pahlawan ini muncul di Surabaya, dari peristiwa yang terjadi di Surabaya. Ya enggak? Ini pastinya merupakan kebanggaan tersendiri bagi kalian yang adalah orang Surabaya atau kita semua yang berada di Surabaya. Ya. 10 November, sejarah Hari Pahlawan ini nanti kalian baca. Ini suster bacakan, ya. Sejarah Hari Pahlawan diawali dari insiden perobekan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato Surabaya pada 19 September. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Nah, pertempuran Surabaya 10 November 45 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Ya,
Nah, ini melalui Kepres nomor 316 tahun 59 ya, pada tanggal 16 Desember tahun 1959. Nah, pastinya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Ya, karena peristiwa itu terjadi di kota ini. Maka marilah kita, ya suster, mengundang siang hari ini seperti halnya orang asing, orang Samaria yang hari ini kita dengar dalam bacaan kitab suci. Marilah kita menjadi generasi-generasi muda yang tahu menghargai perjuangan para pahlawan, yang tahu mengisi kemerdekaan. Kalau dulu para pahlawan itu harus melawan, yaitu ya peristiwa di Surabaya tadi yang terbaru saja bacakan tadi, bagaimana mereka ya bertaruh nyawa. Saat ini apakah kita juga dipanggil untuk bertaruh nyawa seperti itu? Pastinya enggak. Kita dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan di zaman ini. 2021, 2022 dan selanjutnya. Semoga perjuangan mereka yang begitu luar biasa tidak kita cuekin ya, tidak kita biarkan berlalu begitu saja. Paling kurang, ya suster mengajak untuk kita setia ya kepada tugas dan kewajiban kita masing-masing. Untuk kalian tentunya juga sebagai pelajar. Ya Bapak Ibu guru juga sebagai guru, suster, semua ya. Kita ambil bagian dalam mengisi, bukan mengisi kemerdekaan saja, tetapi ini istilahnya tahu berterima kasih kepada mereka yang telah berjuang. Kita bisa seperti ini, itu perjuangan banyak orang. Begitu juga kita dipanggil untuk meninggalkan sejarah dalam hidup kita masing-masing. Para pahlawan telah meninggalkan ini. Ya, telah memperjuangkan kemerdekaan, meninggalkan jejak mereka. Ambil bagian dalam memerdekakan bangsa kita ini. Nah, apakah itu sudah merdeka selesai? Tidak ya. Kita juga dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan baru, bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan, tetapi agar bangsa kita ini tidak lagi ya menjadi tawanan asing. Kalau kemarin kalian retret itu menjadi tawanan virtual ya. Jangan kita sudah merdeka tetapi merdeka dalam teks ya, tapi semoga kita betul merdeka, bertanggung jawab atas kemerdekaan itu. Kita masing-masing dianugerahi rahmat yang istimewa. Kita ini pribadi-pribadi yang istimewa, mampu menjadi pahlawan-pahlawan di tempat di mana kita berada. Kalian di rumah masing-masing, Bapak Ibu guru di sekolah saat ini, kalau di rumah ya di rumah, kita semua tanpa kecuali dipanggil untuk menjadi pahlawan. Jadi mari kita juga saat ini berpikir bahwa saya ini berharga. Saya ini juga dipanggil untuk menjadi pahlawan zaman ini. Bagaimana caranya? Ya sesuai dengan usia, tugas yang masing-masing kita miliki. Ya.
tentunya kita tidak akan berbangga menjadi orang-orang yang hanya sekedar tahu menikmati hasil perjuangan orang lain. Ya. Begitu juga minggu-minggu ini ya, kalian semua sudah bersiap untuk menghadapi PAS. Bagaimana menjadi pahlawan-pahlawan zaman ini sebagai pelajar? Nggak usah pikir harus seperti tadi, merobek bendera Inggris yang enggak, robeklah ya kemalasan-kemalasan ataupun niat-niat yang kadang menghambat untuk belajar. Atau bendera-bendera yang lain yang kerap kali menghalangi kalian untuk dapat bertempur dengan baik. Entah itu bendera games, entah bendera itu kan macam-macam. Pokoknya di mana kalian memprioritaskan sesuatu yang di luar tugas kalian tuh, kalian sana, tancapkan bendera itu di sana, gitu ya. Bendera e-sportnya di sana, bendera apa lagi, nggak tahu. Masing-masing punya ininya kan, hobinya masing-masing ya. Ingat, kita bukan lagi tawanan digital ya. Kemarin kalian sudah mengikuti retret dengan tema itu. Kita bukan tawanan digital. Kita bukan lagi tawanan orang asing. Kita orang merdeka, anak. Ya. RA Kartini berjuang agar kaum perempuan bisa belajar. Nah, sekarang ada waktunya untuk belajar dengan sebebas-bebasnya. Apakah benar? Ini juga masuk dalam ya kesadaran kita. Ya, semoga hari ini perayaan upacara yang hanya singkat kita adakan secara online ini membuat kita masing-masing disadarkan, tergugah untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu mensyukuri bahwa saya bisa menikmati ini karena jasa banyak orang. Ya. Tidak langsung ya. Lalu ya kan saya dilahirkan zaman ini dengan segala hak saya, gitu ya. Kemudahan-kemudahan ini. Ini ada yang membangun anak-anak, ya. Kita boleh berpijak di masa ini itu karena banyak orang yang telah meletakkan batu dasar di bawahnya. Ya. Kita tidak boleh bermegah diri, lalu kita nggak apa-apa, saya itu perjuangan dulu, sekarang saya bangun pondasi dan saya akan semau. Enggak. Kita semua menjadi pewaris. Ya. Bayangkan saja berapa toh pahlawan yang ada di negara kita ini, ya. Silahkan, mari kita masing-masing. Oh ya, saya waktu suster kemarin lomba apa ya, 17-an tuh ya, masing-masing kelompok memilih satu nama pahlawan, lalu mendeskripsikannya, kenapa, membuat logonya, kenapa, gitu ya. Suster senang dengan itu. Oh, ternyata kalian masih ingat, kalian masih berusaha untuk kembali mengerti siapakah pahlawan-pahlawan kita itu. Nah, hari ini kita diundang bukan hanya untuk, oh ya, tahu, bukan. Mengambil spirit, mengambil semangat dari para pahlawan itu. Ya, kata pahlawan itu sendiri memberikan pengertian kepada kita. Pada cara hidup atau cara berjuang yang tidak pantang menyerah dalam satu kali. Mencoba.
ya, pantang menyerah. Mari suster mengundang Bapak Ibu guru dan kalian semua ya, untuk kita juga tidak mudah menyerah dalam situasi apapun ya, dengan kesadaran penuh bahwa seperti tadi Injil hari ini ya, cukup meminta dan Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan memandang, mengasihani, menyembuhkan. Ya, pahlawan-pahlawanku, marilah hari ini kita bangkit kembali. Menyadari tugas kita sebagai penerus, sebagai ahli waris yang setia pada semangat pahlawan-pahlawan kita. Semoga Tuhan memberkati usaha kita. Menyanyikan lagu nasional Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah
Pembacaan doa. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di surga, kepadamu kami naikkan puji dan syukur oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2021. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami mengenangkan pengorbanan dan jasa para pahlawan bangsa kami. Biarlah api perjuangan mereka tetap menyala di dalam hati kami. Dan semoga pengorbanan mereka selalu menginspirasi kami dalam usaha membangun bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Yesus, berikan kami kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Mu untuk dapat meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan kami, terutama pada masa pandemi ini. Biarlah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mampu memperjuangkan dan memperhatikan sesama kami yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Utuslah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami senantiasa dimampukan untuk menjadi pahlawan masa kini, memelihara dan mengisi kemerdekaan ini, melalui tugas dan karya kami, membangun dan mewujudkan bangsa yang berdaulat, bermartabat dan mandiri di bawah naungan rahmat-Mu. Pada akhirnya ya Tuhan, melalui perantara doa Bunda Maria, kami berdoa secara khusus untuk para pahlawan yang telah gugur. Kiranya Engkau anugerahkan istirahat kekal kepada mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santo Hendrikus, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara bendera memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 telah selesai.